sekarang yang intravena, sama kayak tadi ambil obatnya di sini. Pokoknya langkah-langkah awal itu sama persis semuanya. Terus kalau udah ganti jarum. Ya, aku tadi kamu gini juga. Ganti jarum. Terus udah ganti jarum kan, dipasang lagi. Nah, dipasang, dibuka, baru iniin sama disesuaiin dosisnya sampai seperlunya, nanti tergantung obatnya. Terus habis itu kalau udah ditutup lagi kan, terus kita pasang tourniquet ke tangan. Ini ya, ini tangannya. Iya, angel ya. Ya udah pada bisa kan? Udah pada bisa kok. Iya, kebalik. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik ya. Nah, Terus dikencengin, tapi jangan sampai terlalu kencang. Tanya ke bapaknya, bapak apakah terlalu kencang gitu ya? tidak. Terus kalau udah disuntikin pakai apa ya? Pakai ini. Cari dulu dilihat sama diraba-raba gitu. Pokoknya Venanya? dirasa-rasain gitu. Kalau udah baru pakai si alcohol swabnya dari tengah ke sini. Nah, kalau misalnya udah dikasih alcohol swab, itu kita nggak boleh lagi pegang si venanya ini. Jadi itu bener-bener harus yang udah ready disuntik. Terus kalau udah disuntikin, bevelnya ngadep ke atas 15-30 derajat. Tapi nggak disuntikin dulu. Kan udah kan ditusukin ke venanya. Terus diaspirasi sedikit aja. Kurang dalam ya? Diaspirasi sedikit aja. Nah, kalau dia di sininya udah merah, udah keluar darahnya, berarti udah ini dilepaskan. Terus tourniquetnya dilepas. Gimana sih? Nah, kalau udah, nggak dicabut. Harusnya nggak dicabut ya. Maaf, nggak dicabut guys. Harusnya yang dicabut itu turniketnya Iya, aja iya. ya. Ini dasar ini. Jadi habis kelihatan darahnya, tourniquetnya dilepas kan. Nah, kalau udah ini biarin ya. Terus kalau udah baru tuh kalau merah ya, kalau misalnya belum merah kalian pindah tempat. Baru disuntikin pelan-pelan. Terus kalau udah dikasih apa ini namanya? Kasa. Baru Kapas, dicabut. Nah, ininya langsung dibuang. Ininya disuruh megangin si pasiennya, ditekan dulu. Terus udah kan dibuka, dilihat lagi, oh udah nggak berdarah. Kalau udah nggak berdarah, kita kasih si kasa barunya, terus dikasih plester. Terus udah deh, udah cuci tangan, kemeja sama ngomong kayak yang tadi, sama semua. Kalau yang tadi kan di kontainernya itu nyiapin obatnya. Kalau yang ini nyiapin tabungnya. Gak boleh tahu. Ya udah pokoknya. Ya diasumsikan aja tabung inilah. Nyiapin tabungnya. Kalau di checklist tuh ada 2 tabung kan. Tapi kayaknya kita satu aja cukup sih. Pokoknya yang satu itu yang tanpa antikoagulan, yang satu yang pakai antikoagulan. Nah ini tuh nanti kalian labelin terus namain. Kayak dikasih tulisan identitas pasiennya. Itu namanya siapa sama dia ini pakai antikoagulan apa enggak. Terus habis itu udah kan, terus habis itu pilih lokasi fungsinya. Biasanya tuh pakai tangan kiri, pokoknya tangan yang nggak sering dipakai, tangan yang minor. Nah terus habis itu bilang kayak nanti tuh di sini kita bakal ngambil darah di vena apa gitu, tapi biasanya di vena mediana cubitis. Cuci tangan dulu pakai handscoot. Terus kalau udah dicariin kan, terus pasang tourniquet lagi. Kebalik. Ya. Nah kalau udah pastiin si ininya itu dia bener-bener 1000% kosong, nggak boleh ada udara sedikit pun, soalnya bahaya kalau misalnya udaranya masuk ke vena. Nah terus kalau udah didesinfeksi kayak tadi dari tengah ke pinggir, terus pegang sebelah kanan kan, bevelnya ngadep ke atas. Habis itu di pasiennya tuh disuruh tarik nafas, kayak bapak tarik nafas dalam ya. Nah waktu pasiennya tarik nafas itu kita suntikin, coba tarik nafas pak. Nah cus gitu. Terus habis itu bocor. Habis itu kita aspirasi dulu, udah bener nggak, udah masuk vena nggak. Nah kalau udah
ada darahnya, berarti dia udah bener lokasinya, dia udah di vena si jarumnya itu. Terus lepasin turniketnya. Nah, copot. Jangan dicopot ya, jangan dicopot. Terus habis itu lanjutin aja, ambil sesuai keperluan, perlunya berapa mili gitu. Udah ada airnya kan, nih tandanya darahnya masuk. Iya, terus kalau udah sama kayak tadi dikasih kapas, ditarik, ininya langsung dibuang. Oh ya, tadi pas nyabut disuruh tarik nafas juga. Terus, Biar nggak sakit. Iya. Terus udah sih. Oh, habis itu ini jangan dibuang. Oh iya, kan Ini mau isi dimasukin, darah ya? mau dimasukin. Tapi ditutup, tutupnya yang bener. Ya udah pokoknya gitu. Terus abis itu dibuka. Nah jarumnya yang dibuang ke safety box. Terus ini anggap aja ini gimana ya? Pakai apa ya? Ya itu anggap aja ini buat tabung yang Nah, ungu anggap aja itu. ini tabungnya ya. Ini yang spuit isi darah. Itu tuh kalian harus ininya ditempelin ke pinggir sini. Kelihatan nggak? Jadi nggak boleh gini nuangnya, tapi gini. Pokoknya si darahnya itu dialirin lewat dinding tabungnya. Nah, terus kalau udah si tabungnya ini ditutup. Terus kalau misalnya dia yang pakai tabungnya yang dengan antikoagulan itu dihomogenkan. Caranya kan ini udah ketutup kan di 8. Gimana sih 8? Ya gini. Ya pokoknya gitulah. Jangan gini. Ya pokoknya Nggak gitu. boleh gini. Ya. Terus habis itu Udah. Iya udah. Terus balikan ke meja konsul. Terus ya sama sih kayak yang lain tadi. Kalau misalnya ada bekas luka dikompres pakai es. Pakai es yang hari ininya, yang habis pulangnya itu dikompres pakai es. Terus besoknya dikompres pakai air hangat. Udah. Terus yang kalau ditanya, udahlah baca sendiri, udah aku catat. Yang Nadia ya. fungsi vena dalam keadaan khusus. Itu kayaknya nggak keluar sih guys. Ya, Jadi tapi menurut aku. bisa aja ditanyain sama dokternya. Oh. Jaga-jaga tuh kalau misalnya kita beneran ketukar, amit-amit sih. Tapi kalau beneran ketukar, ya udah. Oke, udah guys. Thumbnail. Udah guys, bye.